Kapten baru, formasi baru. Sebelum kita bahas pembahasan MU PSG. Sorry, itu bukan formasi baru. 4-2-3-1 bukan ya? Baru kan? Enggak. Oke, sebelum itu 5-3-2. buat temen-temen yang ngomong oleh out, ada pesan nggak dari lo? Nggak ada, capek gua ngadepinnya. Bosan. Gimana nih? Nggak ngaruh. Oh, okay. Tapi gua mau bilang, ini gara-gara mulut lu nih ya. Nah, ini gua tunggu. Kenapa? Di terakhir kemarin, yang gua bilang kalau orang Medan bilang tai anyut, ya, tuh orang Medan bilang tai anyut gitu. Jaga telur kata anak Medan, gitu ya. Ada satu penonton Jebret Media orang Medan, lu cek tuh nanti komennya di video kita yang terakhir. Dia bilang, Fuad goblok di Medan, dia pikir gua sarakan tolol banget. Dari pantat itu. Kok salahin gue? Maksud gua, mulut lu tuh bahaya, lu mesti hati-hati. Karena masalahnya domba lu banyak yang dongo. Masa gua bilang orang Medan ngomong jaga telur lu marah, lu pikir gua lahir dari mana goblok? Lu tau dari mana itu domba gue? Udah pasti domba lu. Pokoknya kalau ngomongin Fuad berarti musuhnya berarti Justin. Dari yang kemarin bicara offside tuh banyak kan gue suka kalau iseng gue baca gitu ya. Tunggu dulu gue selesaiin. Domba gue very smart. Terus tiba-tiba dia bilang, Fuad goblok, nggak lu jangan bikin malu orang Medan segala macem nggak ada. Gue bilang astaga, ini emang coaching mulut emang nggak boleh nih. Masalahnya itu kenapa dibilang domba? Karena cuma ngikut doang. Ya, lu setir kiri mereka kiri. Lu masukin mereka ke jurang, mereka masuk ke jurang. Itu udah lewatin aja itu. Sampah goblok juga lu. Gimana PSG kayak bingung nih semalam bikin gol ke MU nih caranya? Lu cek aja di kantongnya Tuan ZB ada siapa? Ada siapa aja, ada Neymar, ada Mbappe. Enggak apa-apa karena mereka menang dan kemenangan yang penting bebas songong. Biarin aja. Oh, gue nggak songong, gue biasa aja. Jadi bebas songong, fans MU. Kalau bilang tadi kan baru, gue udah bahas di Porsalan. Oke, Porsalan. Karena gue nggak di DPI semalam. Ya. Gue bilang salah satu taktik terbaik Oli adalah memakai 3 back. Ya. Awal musim pada saat dipastikan dia beli Teles, gue udah bilang Teles tidak akan jadi pelapis Shaw. Ya. Teles akan menjadi opsi antara jadi winger atau kalau lu main pakai 3 back. Ya. Shaw jadi center half tapi di posisi kiri karena dia kidal. Karena dengan posisi Shaw center half di kiri, lu punya double cover kalau main tinju. Ya, betul. Iya kan? Kalau main apa? Tinju. Lu punya double cover kan? Tinju nih. Jadi kemarin kejadian kan? Ya. Cuma salah satu yang bikin gua kaget adalah dia berani mainin Axel Tuanzebe. Tadinya gua berpikir dia akan mainin Scott di back tengah yang 3 karena di Scotland Scott McTominay main di posisi dan Tuanzebe baru main 10 bulan yang lalu 10 bulan yang lalu. Iya, udah lama gitu main. Loh. Mainnya bagus nggak kemarin? Keren banget. Oke, nah dia akan ngadepin Mbappe. Gue tanya sama lu, jangan bagus. Kan dari jawab Aldi tadi. Enggak, gue pengen denger dari lu jawabannya. Dia akan, yang nggak bagus kemarin kurang si Martial doang lah. Even Lindelof. Nggak, tapi golnya keren loh Martial. Oh iya loh, maksud diapresiasi. Saya kan dapat tadi. Sama pakai baju gua. Ngeri. Bruno. Jadi gue. Ya, terusin. Even Lindelof main bagus. Percaya gue. Jadi gini, gue bilang sekarang fans ini kan maunya instan. Dan ini kita udah bahas di DPI kayaknya ya. Pada saat kemarin Lindelof main jelek, lu teriak-teriak Lindelof ganti segala macam bla 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 bla. Dimainin tuh Bailey sama Maguire. Maguire-nya yang anyep-anyep luar biasa lawan Spurs. Iya kan? Sekarang kan lu bingung lu mau pasang siapa? Karena gue bilang ini ampas aja nih klub sekarang. Tapi semalam taktiknya Ole gue bilang brilian. Gue nge-tweet, gue bilang yang ditakutin dari Paris adalah sistem penyerangnya. Lu punya Mbappe, lu punya Di Maria, lu punya Neymar. Gue nggak hitung Di Maria. Lu lihat lu ingat waktu semifinal lawan Atalanta ketinggalan sampai berapa menit akhirnya dia masukin Mbappe yang ngacak-ngacak di sisi kanan Atalanta kan. Sementara Aaron Wan-Bissaka tidak di performa terbaiknya. Tapi oleh cerdik. Gua nggak tahu motivasi apa yang dia suntikin. Dia pakai 3 back yang benar-benar bikin gua kaget. Tuanzebe, Lindelof, sama Luke Shaw. Di kiri dia taruh Teles, as I expected gitu kan. Di kanan Wan-Bissaka. Tapi gelandangnya benar-benar yang gue bilang sebelumnya di sini, Fred sama Scott. Karena kalau lu balik ke awal pada saat Bruno baru masuk, ini dua jadi jangkar. Lawan City, lawan Chelsea, lawan Watford. Lu cek deh gitu loh. Bruno, gue udah pernah bilang bahwa ini orang butuh ruang. Dia sebenarnya lebih efektif sedikit di belakang di garis tengah deh. Jangan lu taruh dia di 10. Kalau 10 tuh Van de Beek gue lebih percaya. Ya.
itu kenapa Van de Beek nggak main juga? Tidak pernah jadi starter karena posisinya. Gue sih bilang sih Ole smart nggak mainin Van de Beek, tapi oke. Ya iya itu karena bukan masalah itu. Lu mau taruh Van de Beek di mana? Iya, pada saat lu mau main melebar, lu pasti opsinya kalau nggak Greenwood, Rashford. Ya kan, atau lu taruh Mata karena Mata bisa agak masuk, dia lebih punya skill gitu loh. Nah, jadi kemarin dia main 3 di situ. Dia taruh 2 striker dan gue bilang PSG itu apalagi kemarin Verratti nggak main. Terus 8 pemain nggak main. Nggak main. Dia cuma ngambil Ander Herrera, Andreas Florenzi, Idrissa Gueye yang main, gue lupa. Tapi belakangnya juga cuma Kimpembe doang kan? Iya. Kejadian kan? Marquinhos nggak main segala macam. Kan kejadian. Kan kejadian jadinya. Itu yang MU bisa memaksimalkan peluang yang mereka dapat. Gitu. Jadi walaupun secara penguasaan bola mereka kali mereka efektif banget mainnya. Dan lu lihat, lu nonton kan? Nonton. Kalau lu nonton nanti, kalau lu mau lihat sedikit aja. Gua nonton sedikit aja. Lu lihat gimana Teles main di kiri. Terakhir kali gua lihat ada pemain MU yang bisa crossing itu Evra. Udah lama nggak ada. Kemarin bola dia itu ada 2 kali. Cuma masalahnya sekarang, lu punya satu jagoan ngumpan. Striker lu bisa maksimalin nggak? Iya. Itu kenapa dia beli Cavani? Karena Cavani itu salah satu dari 10 pemain terbaik dalam heading. Finishing ya? Iya. Dan kenapa dia nggak bawa Cavani? Ini orang udah kayak Sir Dia Alex. belum fit kan? Bukan cuma belum fit. Di wawancara dia bilang, untuk lolos lu butuh 10 poin. Ini kalimat yang dulu Sir Alex bilang. Jadi dia udah ngitung 10 poin, 3 kali lu main di kandang, asumsi sapu bersih. Lu cuma butuh 1 seri di luar atau sekali menang. Cavani gue istirahatin deh. Kenapa? Karena gue weekend ketemu Chelsea. Iya. Jadi gue nggak mau paksa. Sementara mendingan gue bawa Martial, karena Martial nggak main. Jadi gue bilang di situ smartnya Ole. Dan dalam satu pertandingan dia udah 3 taktik. 5-3-2, 4-4-2 Diamond, sama 4-2-3 pada saat dia mainin Pogba. Gue punya pendapat berbeda dengan Fuad. Ya pastilah. Soal kaya atau miskin taktik. Untuk gue, sistem perubahan sistem 3-4-3-4 itu bukan kayak taktik. Jangan dipotong. Nggak ada yang potong, mau minum. Sensi aman lo. Jadi kalau hanya merubah strategi, itu bukan kayak taktik. Tapi gue salut sama Ole kemarin. Kenapa? Di samping dia merubah komposisi, Lampard harus belajar dari Ole. Yang penting itu bukan sebagai pelatih, bukan hanya merubah. Kalau merubah 4-3-3-3-4-3, lu juga bisa, Aldi. Ngerti nggak? Setuju. Tapi menempatkan pemain yang cocok dengan sistem, jangan dipotong. Kan gua udah bilang. Itu motong ya? Iya, itu motong. Jadi Ole menempatkan pemain yang tidak dilakukan oleh Lampard sudah berkali-kali gue bilang dan kembali lagi gagal. Gue tidak pernah, karena gue memang tidak sesering nonton MU seperti Fuad, melihat Ole membuat sebuah perubahan dan ada hasilnya. Biasanya nggak ada hasilnya. Biasanya dia main 4-2-3-1, terus MU stuck, dia merubah, tetap nggak ada hasilnya. Tapi kemarin dengan tidak ada 8 pemain, dia manfaatkan benar. Kenapa dia memainkan dua DM? Gue tidak sebut pemain ini atau pemain itu ya. Tapi kenapa dulu? Karena dia tahu bahwa Bruno ini bukan pemain yang transisinya cepat. Tapi gue setuju sama Fuad kalau bilang pada saat bermain dengan 3-4-3 dia mendapatkan lebih space. Dan dia punya pemain di dua pemain di depan yang juga sangat mobile, yang punya skill. Kalau dibilang ini untuk fans PSG, kalau dibilang PSG kalah karena 8 pemain gak ikut, untuk gue bullshit. Kenapa bullshit? Karena mereka itu nggak cetak gol loh. MU cetak 2 gol, mau penalti mau apa, it's goal. Bahkan cetak 3 gol. Ngerti nggak? Kalau seandainya, sekali lagi gue nggak nonton ya, nggak nonton full. Kalau PSG punya 3 pemain depan termahal di dunia, yang top, bisa dikantongin, tidak bisa cetak 1 gol, untuk gue nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk Tuchel bilang, ya kita kehilangan 8 pemain. Fuck you lah. Ngerti nggak? Karena 3 pemain ini posisinya itu bergantian terus. Jadi ibarat mereka nggak butuh playmaker. Lu punya Neymar, Mbappe. Nah, kalau mereka nggak bisa cetak 1 gol pun, walaupun gue lihat save-nya De Gea berapa kali bagus ya. Tapi itu tugasnya kiper dong. Benar nggak? Itu tanggung jawab dia. Itu juga kredit harus diberikan kepada 3 belakang pemain.
Cuman di Belanda itu ada pepatah. Nah, Ini pepatahnya eens value maakt nog geen zomer. Es value next month's homer. Artinya satu burung walet kalau terbang, oke? Satu burung walet bukan berarti itu sudah musim panas. Oke, satu banyak save bukan nanti ini kiper bagus. Satu kali bermain bagus bukan berarti MU sudah selamat lah, udah bagus. Sudah akan bagus. Ya. Harus dikatakan 3 match pertama di La Liga ancur-ancuran. IPL. Apa nih? IPL, sorry. IPL. Tapi terakhir di Newcastle sudah ada titik terangnya. Ada, kelihatan banget Oke. bedanya. Dan sekarang titik terang ditingkatkan. Iya. Bahkan dengan strategi yang berbeda dengan penempatan pemain. Iya. Gue bingung kok dia berani membangku cadangkan Maguire. Enggak fit, Pak. Nggak fit, oke. Gue kira ribut, kan pacaran mereka berdua. Nah, itu itu. Oleh Mama Maguire. Oh ternyata ribut ya. Sorry nggak fit. Yeah. But anyway, performanya MU kemarin luar biasa. Iya. Walaupun Yang dilakukan oleh luar biasa. Iya. Dan sekarang tinggal kita lihat. Iya, Jadi sebelah bukan juga nih. Bisa saja. konsisten nggak? Iya. Iya, bisa konsisten karena untuk menjadi juara di Lu semua nggak liga betul. adalah konsistensi. Bukan lu menang lawan City atau PSG atau Liverpool. Iya. Iya kan? Bener nggak? menurut lu bakal konsisten nggak nih MU nih? Sangat tidak bisa diprediksi. Oke. Kalau gue bilang tapi berdasarkan 2 match terakhir Ya. mereka bisa membangun lagi. Dan bagusnya pemain yang dicadangkan itu sudah melihat anjir. Gue dicadangin nih. Gue dicadangin nih. Ya, gua Dan mesti mainnya perform. bagus nih. Alert ya. Iya. Dan pemain baru dikasih kesempatan nih. Iya. Nah, ini untuk MU ini sebuah Sehat plus banget. point luar Iya. biasa. Iya. Jadi harusnya MU bisa lebih meningkat. Oke. Oke, jadi gini, salah satu nilai positif dibelinya Alex Telles adanya meningkatnya performa show. Kalau lu di nonton, kiri. lu mesti nonton. Kalau lu mau nonton ya, di kiri dia lebih berani menusuk dan kemarin bahkan lawan si PSG crossing dia bagus loh. Ya. Karena dia tahu someone breathing behind my neck, man. Ya, ada. Ya. Oh, Telesnya. Iya dong. Iya, oke. Karena kalau gue mau main pakai 4 back, gue mesti milih salah satu back kiri. Iya, Lu iya. nggak bisa main Iya, dua-dua. iya, iya. Kecuali mungkin nanti buntu, lu butuh tambahan winger segala macam kan. Itulah salah satu kayak tadi Coach bilang, pemain jadi punya apa ya? Rasa kompetisi Ya. sendiri. Tapi emang itu tadi dengan pola yang kemarin Ole mainkan, dia menunjukkan betapa dia bisa mengubah sistem di tengah pertandingan. Dia dan nggak panik. Lu bayangin ya, pada saat dia mengganti si Alex Telles, salah satu pemain terbaik sebelum dia diganti Ya. dengan Pogba, gue jantungan. Panik. Iya dong. Iyalah, Berarti kan lu bayangin pakai 4 back Iya, lagi. iya. Sementara 4 back ini yang lu hadapi Benar-benar. Mbappe kiri, Neymar Di Maria kanan. Bahkan Mbappe saking hopelessnya, dia ngasih kode Di Maria minta tukar. Bener, ada Iya, kan? ada. Yang hampir disorot TV. Menit 70 ya. Karena dia nggak bisa ngelewatin Wan-Bissaka nih. Iya. Tapi kenapa Ole berani ngeganti Pogba? Karena dia tahu PSG nggak bisa main di tengah. Karena mereka nggak punya gelandang pegang bola, dia cuma punya Ander Herrera, Kualitasnya Kualitasnya pas-pasan. ya. Ya. Kasih Neymar. Sementara 2 wingback gua kuat. Ya. Tenang. Proven udah bisa nahan si Udah terusin. Proven bisa menahan si Neymar sama Mbappe. Mbappe. Ya. Kenapa? Karena lu punya 2 backup nih, Fred Iya. sama si McTominay, Iya. yang selalu nutup setiap mereka ketinggalan. Benar. Jadi pada saat dia ngerasa, ini 2 udah bisa dikantongin deh, gue ganti deh Telles, gue mainin Pogba, itu kan dia punya nyali. Karena kalau lewat aja itu kelar. Kelar. Tapi dia berani ganti. Justru gitu. untuk pemain Pogba yang kembali lagi dicadangkan, Motivasi. yang Dia masuk main lebih- itu lebih motivasi. efektif dia main kemarin. Dan hebatnya untuk gue Pogba tetap one of the best midfielder ya. Iya. Gua Passingnya Rashford itu kan dari Pogba. Ya, itu emang dia harus kasih passing. Itu dari assist itu. Hitungan assist. Iya. Karena punggungnya itu ke belakang. Dia bisa balik, Bisa balik. main aman, ibarat begitu. Tapi dia ngelihat Bikin Rashford. space buat shot. Itu kan kemarin yang kita debat hari Senin, gue bilang Van de Beek bisa ngasih ke belakang, lu bilang Itu bukan Van de Beek, ini Pogba kita bicara. sama ininya. Enggak lah. Kalau tadi lo bilang Van de Beek adalah posisi terbaiknya di 10 gitu 10. kan. Enggak, di bench. Nah, Di bench Dari paling baik. dengki. Dan gue setuju sama Ole. berarti kalau gitu Cadangin itu Van de pemain. Beek nggak akan diam dimain- dulu. Van de Beek nggak akan dimainin lagi di posisi 10 atau jadi 6? Main dong, kan akan ada laga-laga lain. 2 menit main. Dan ini kan, pada saat misalnya dia main di Carabao di FA Cup kan dia bisa mainin. Jadi Van de Beek untuk Ya, pertandingan setuju. Saat Ya, ini iya. setuju. Karena kemarin Bruno habis gas nih di akhir kompetisi. Habis. Dan lu nggak punya backup. Iya, Iya. iya. Van de Gitu Beek loh. lah.
Sekarang dibeli untuk itu. Menit 88 baru masukin ganti Nggak Bruno. masalah gitu. Tapi kan lu lihat sekarang. Maksudnya efisien, gini loh. efisien. Dia berani tarik Bruno, ya. Dia tarik nih Martial. Yang gue heran justru dia kenapa tarik Martial bukan Rashford. Cuma emang berarti dia punya kepercayaan sama Rashford kan. Karena harusnya yang lu istirahatin duluan tuh Rashford untuk weekend, bukan si Martial. Gitu. Jadi emang kemarin tuh bener-bener dini hari tadi, terlepas memang gue fans MU, gue sebenarnya nggak heran ngelihat dia ngubah. Kayak kalau lu balik ke dulu tuh dia main 3 back. Awalnya lawan Liverpool, terus lawan Sheffield United yang udah sempat ketinggalan 3-1, dia ubah juga formasinya, Pogba masuk segala macam bisa bagus gitu ya. Gue sih nggak heran, cuma memang sekarang ini pemain yang gue nggak ngerti kenapa kadang-kadang ampas kadang-kadang enggak. Nah gue berharap Lindelof, Shaw bisa main bagus terus gitu. Bahkan Fred lah, walaupun memang Fred ini pemain Brazil yang paling nggak bisa gocek. Enggak, the problem bukan Fred, terlalu banyak pemain yang tidak konsisten. Kan tadi gue udah bilang. Iya, itu yang jadi masalah dengan Semoga ke depannya mereka bisa konsisten. Kan udah dapat angin nih, lu dapat 2 nih. Ya, lu menang lawan Newcastle, lu menang lawan PSG. Cuma yang gua takutin sekarang adalah kalau lu balik ke 2019 awal, pada saat dia menang di Paris 3-1, abis itu kan flop. Ini yang gua takutin.